Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Kan memfokuskan 3 pembahasan inti yaitu urgensi mengenal Allah, ya, ahammiyatu ma'rifatillah. Yang kedua, cara mengenal Allah, at-tariqu ila ma'rifatillah. Yang ketiga, penghalang. Kita berbicara urgensi ma'rifatullah, ya, kita berbicara 3 hal penting. Yang pertama, bahwasanya urgensi karena ya, apa ma'rifatullah itu? Mengenal Allah. Apa di dunia ini yang paling penting kecuali kita mengenal Allah? Ya. Apa di dunia ini yang paling penting kecuali kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kenapa kita harus ma'rifatullah? Karena dalil tentang ma'rifatullah itu dalil yang paling kuat. Ya, dalil yang paling kuat. Dan yang ketiga, pada penjelasan selanjutnya. Yang pertama, tema kajian utama, bahwasanya tema kajian ma'rifatullah adalah Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat, ataukah sama gelap gulita dengan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bapak Ibu yang dimaksud Allah, ayat ini mau menyampaikan kepada kita, ya, begitu intimnya, begitu utamanya, begitu pentingnya membahas tentang ma'rifatullah ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Yang kedua, dalam surah Al-An'am Allah berfirman, katakanlah, milik siapakah yang apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi orang-orang yang merugikan dirinya. Mereka itulah tidak beriman. Ya, surah Al-An'am ayat 12. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, ya, awal kehidupan kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Segala amal kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau bisa ikhlas sedangkan kita tidak mengenal Allah? Ya, bagaimana kita bisa ikhlas sedangkan kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kuatul dalil. Dalil yang kuat mengenai ma'rifatullah ini, ya, memiliki dalil yang kuat. Baik dalil itu secara akli, ya, secara dalil akal, atau dalil itu naqli, dalil Al-Qur'an, atau dalil itu adalah fitri. Tidak akli, tidak naqli, fitri. Apa itu? Fitrahnya manusia. Ya. Apa itu fitrahnya manusia? Mencintai kebenaran, membenci keburukan. Mencintai kebaikan, tidak suka keburukan. Itu namanya fitri. Kita akan bahas nanti insya Allah. Yang pertama dalil akli. Allah berfirman, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Ainakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Qul la ashhadu. Qul innama wa ilahu wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah.
Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sungguhnya kamu mengetahui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengetahui. Katakanlah, sungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Dan sungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Nah, ini dalil akli. Artinya akal manusia, ya, akal manusia ketika memikirkan dirinya, ya, dibandingkan dengan pohon yang besar. Pohon yang besar dengan gunung yang besar. Gunung yang besar dengan lautan yang luas. Lautan yang luas dengan langit yang luas. Bayangkan. Ada yang kecil di atas yang kecil, ada yang besar, ada yang besar, ada yang besar, ada yang besar, ada yang besar. Siapa yang menciptakan semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam bahasa lain di atas langit ada langit. Maka seandainya langit yang pertama itu ada di lapis langit kedua, langit ketiga, berarti langit ketujuh lebih besar lagi. Siapa yang mau menciptakan ini selain Allah Subhanahu wa taala? Atau kita bermain? Ya, atau kita bermain. Maka dengan dalil akli ini kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ahlul fatrah tadi, sebagai ulama mengatakan ahlul fatrah tadi, kalau dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, karena akalnya itu didukung oleh fitrahnya, maka dia menjadi ahli neraka, ya, ahli nar. Walau sebagai ulama mengatakan hanya Allah yang tahu. Yang kedua dalil naqli, dalil Al-Qur'an, ya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 90. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya semalam dan siang terdapat nas Al-Qur'an menyampaikan tentang penciptaan Allah di langit dan bumi. Ya, silih berganti siang dan malam. Dan akal manusia mengolahnya. Artinya dalil naqli ini akan menguatkan akal manusia. Yang ketiga, dalil fitri. Allah berfirman, "Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ya. Surah Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Nah, kami menjadi saksi. Ini manusia Allah lahirkan, ya, sebelum Allah tiupkan ke rahim seorang ibu, persaksian ini sudah disaksikan oleh seluruh manusia yang hadir di muka bumi ini. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda, kullu mauludin, setiap anak yang lahir, yuladu alal fitrah, dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Ya, apa fitrahnya itu? Meyakini Allah. Fa'abawahu, maka ayahnya, ibunya, yuhawidani, membuat dia jadi Yahudi, ayu Nasrani, membuat dia jadi Nasrani, au Majusani, atau membuat dia jadi Majusi. Kenapa hadisnya tidak mengatakan au yuslimani, yang mengislamkan dia? Karena ya, fitrah yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya anak itu beragama Islam. Kalau dia meninggal dalam keadaan syahid, masuk ke surga. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ya, urgensi ma'rifatullah karena ada samrah, ada buahnya. Kita harus terus mempelajari ma'rifatullah karena hasil darinya yaitu ziyaratul iman wa taqwa, bertambahnya meningkatnya iman dan takwa. Hal tersebut terbukti dari adanya perasaan al-hurriyah, merdeka, ya. Dalam hal ini ada rasa merdeka. Artinya merdeka ini terlepas dari kungkungan orang lain, terlepas dari kata orang lain. Makanya dulu para sahabat, ketika mereka belum masuk Islam, ya, mereka menjadi budak yang terikat.
Tuannya dan Tuhannya adalah tuannya. Ya, Tuhannya adalah tuannya. Setelah mereka masuk Islam, apa yang terjadi? Mereka merasa merdeka. Kenapa? Ternyata selama ini aku bertuhan dengan orang yang salah. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang mereka yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, maka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Aman dia. Kenapa? Merasa merdeka. Yang kedua, tumanina, ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kalau orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan niat Allah. Ingatlah, hanya dengan niat Allah hati menjadi tentram. Siapa orang yang mampu dengan Allah ini? Adalah orang yang mengenal Allah. Kalau ada masalah dia pulang kepada Allah. Kalau problem dia pulang kepada Allah. Kalau dia ada berat hatinya, sadar kepada Allah. Ya, kalau dia mau melamar pekerjaan, mencari istri, mencari sekolah, mencari kuliah yang bagus, dia minta sama Allah supaya Allah mudahkan jalannya, bukan minta sama orang lain. Ya, kenapa? Karena ketika orang mengenal Allah, maka lisannya terus berupaya untuk tidak berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ma'rifatullah sudah pas. Yang ketiga, al-barakat, keberkahan. Ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Catatannya apa? Amanu wattaqau. Artinya beriman, bertakwa, beriman dan beramal. Kenapa dia bertakwa? Karena dia sudah ma'rifatullah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-haya' at-thayyibah. Ketika seorang ma'rifatullahnya sudah bagus, sudah kuat, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal saleh, ya, dari laki-laki atau perempuan dan dia beriman, ya, iman ini tanda ma'rifatullah, falanuhyiyannahu, maka akan kami berikan kehidupan dengan kehidupan yang baik. Yang kelima, al-jannah, surga, ya. Karena orang-orang yang ma'rifatullah ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha kepada dia sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia menuju surga. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menyuruh manusia ke darussalam, surga, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Yang keenam, mardatillah. Ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang memiliki ma'rifatullah yang kuat, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Bahasa mereka di situ Tuhan mereka ialah surga Aden. Kenapa mereka mendapat surga Aden? Karena hubungan mereka dengan Allah sangat kuat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan poin pertama, yaitu ahammiyat ma'rifatillah. Kenapa kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa penting sekali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita harus mengetahui cara menuju ma'rifatullah. Ya. Cara menuju jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala kita memiliki dua landasan. Yang pertama adalah landasan al-qauliyah. Ya, qauliyah ini Al-Qur'an. Yang kedua adalah al-kauniyah. Kauniyah ini ayat-ayat alam semesta. Ya. Landasan ini, ya, manusia menempuhnya ada dua cara. Ada yang cara Islami, ada yang cara ghair Islami. Kita lihat. Yang pertama, landasan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama adalah al-qauliyah, surat ayat 1 sampai 5.
Allah berfirman yang artinya demi buah tin dan zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota ini yang aman. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini namanya qauliyah, ya. Landasan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan dengan ahsani taqwim, maka peran kita adalah untuk mengenal Allah agar kita tidak rodadenahu asfala safilin. Yang kedua, al-kauniyah. Ya, surah Ali Imran ayat 90. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah perintahkan kita orang yang berakal untuk melihat ya ciptaan Allah di langit, di bumi, di gunung-gunung, di lautan, di udara, di alam semesta lain sebagainya. Dan hanya ulil albab saja yang mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang tidak ulil albab, ya, dia hanya punya teori saja dia. Tetapi dia tidak ulil albab dia. Maka sulit mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya itu Qarun, ya. Jangan tanya itu Qarun. Qarun itu sangat kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia susah, tapi apa? Tapi dia tidak ulil albab. Dia merasa apa yang didapatkannya ini adalah usaha saya. Ini adalah karena jeripaya keras saya. Dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang yang celaka. Dua landasan ini. Manusia ketika mau mengenal Allah, mereka memiliki dua cara. Yang pertama cara Islami, yang kedua cara ghair Islami. Bagaimana cara Islami itu? Seorang Muslim harus menggunakan dalil naqliyun wa aqliyun. Ya. Seorang Muslim dalam mengenal Allah harus menggunakan naqal Al-Quran dan akal. Tidak boleh ada seorang Muslim ya yang mempatenkan Islamnya Islam KTP. Tidak boleh ada seorang Muslim yang puas dengan Islam KTP. Ditanya siapa Allah, ya Allah ya yang kita sembah, yang kita ciptakan. Gak mampu dia menerangkan Allah itu siapa. Lah, Anda ini orang beriman atau apa? Ini penting sekali dalil nakal ini. Setidaknya kita harus kuasai qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Setidaknya ini. Para ulama dalam hadis dikatakan barang siapa man qara'a surat Al-Ikhlas faqad qara'a thuluthul Quran. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas maka dia sudah membaca thuluthul Quran, sepertiga Quran. Tapi jangan dipahami. Berarti kalau saya baca 3 kali, sama dengan saya membaca khatam. Tiap hari saya khatam, baca 30. Salah ini. Nggak benar. Yang dimaksud dengan sepertiga Quran itu adalah karena Al-Quran itu sepertiga akidah, sepertiga sejarah, sepertiga hukum. Ya, orang yang membaca Qul huwallahu ahad karena dia menjadi ikhlas inti dari akidah, maka dia telah membaca sepertiga dari Al-Quran itu dalam arti ajarannya. Itu kalau bacanya benar. Kalau nggak bacanya nggak benar ya nggak dapat manfaat juga. Yang kedua akal. Ya kita gunakan akal kita. Bangun tidur ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Kalau tidak kena kekuatanmu ya Allah, nggak bisa aku bangun. Ya kita selama ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahajud. Ya. Sudah tahajud. Kemudian Allah mudah kita tahajud. Kita harus berpikir itu. Ya Allah, kalau kena rahmat-Mu ya Allah, susah membangun ya Allah. Ya, mata masih ngantuk dan lain sebagainya. Atau kita gunakan melihat bumi, melihat langit, melihat bintang-bintang, melihat pohonan. Ya ingat bagaimana luar biasa Allah menciptakan itu semua. Yang kedua tasdik. Ya, membenarkan. Tasdik fi qalbi, membenarkan. Dan yang ketiga, menghasilkan keyakinan. Ketika seorang menempuh cara, yang dua ini ada hasilnya. Apa itu iman? Berbeda kalau caranya ghair Islami.
Apa itu ghairu islami? Dia mengenal Allah, mengenal duga-duga, ya, banyak hawa nafsunya. Mohon maaf ini, kebanyakan aliran-aliran sesat, ya, sangat identik dengan kesalahan akidah. Ya. Apa salah satunya? Dia menduga, tapi masuk keyakinan Jibril datang sama dia. Oke, Jibril datang sama dia, kemudian menghembuskan, membisikkan, kamu ini akan jadi rasul. Ya, kamu akan jadi rasul. Karena kamu jadi rasul, maka kamu harus nikah 10 perempuan. Oke, udah begitu apalagi yang dibuatnya? Banyak hal yang kejanggalan yang terjadi. Yang kedua, ragu-ragu. Dia belajar tapi masih ragu-ragu dia. Ya, sebagaimana orang-orang munafik, ragu-ragu dia. Efek daripada dugaan hawa nafsu ini dan ragu-ragu ini akibatnya adalah kufur. Bukan beriman tapi malah kufur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting untuk dia gunakan dengan baik, maka Allah akan bantu dia, ya, sampai dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka selain daripada cara-cara tersebut, kita harus mengetahui ada hal-hal penghalang ma'rifatullah. Ada hal-hal yang membuat manusia terhalang dari ma'rifatullah. Ya, setidaknya ada 2 macam yang menghambat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Ya, sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Kenapa orang-orang musyrik tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Karena syahwat mereka takut untuk apa? Digeser dari kepemimpinannya, digeser daripada kedudukannya. Akhirnya apa? Terhalang mereka dari ma'rifatullah. Yang kedua, sifat yang berasal daripada syubhat. Syubhat ini yang enggak jelas, samar-samar. Ya. Kita lihat yang pertama. Apa saja sifat yang berasal dari syubhat tersebut? Fasik, kibria, sombong, zulmu, zalim. Yang keempat, dusta. Yang kelima, banyak dosa. Fasik, sombong, zalim, dusta, banyak dosa. Fasik tadi itu orang malas berbuat kebaikan. Ya, malas dia bergerak, malas dia nuntut ilmu. Orang yang sombong itu orang yang merasa sudah tahu. Orang yang zalim itu dia udah tahu tapi nggak mau mengamalkan. Dusta, dia tahu tapi dia ingkari. Nah, efeknya apa? Kehidupannya banyak melakukan dosa. Selanjutnya, akibat yang ditangguhnya apa? Dia akan dimurkai Allah, ya. Maka kalau orang yang memiliki penyakit pertama ini, yang berasal dari syahwat ini, maka dia harus mengobati dengan banyak mujahadah. Apa itu mujahadah? Berjuang, berkorban sungguh-sungguh. Kalau dia malas, maka upayakan. Atur waktu. Jangan malas. Ikuti kajian. Ikuti majelis ilmu. Kalau dia sombong, tawaduklah. Kalau dia zalim, maka berbuat adillah. Kalau dia dusta, maka jujurlah. Kalau dia sering-sering bertaubat, ya. Itu mujahadahnya semua. Dia harus berupaya untuk mujahadah.
berkorban sungguh-sungguh supaya apa? Supaya imannya ma'rifatullah terselamatkan. Yang kedua, sifat yang berasal dari syubhat. Apa itu jahil? Udah jahil merasa tahu. Ya, udah nggak tahu, ngotot tahu dia. Ini nggak benar, ngotot ini benar. Ya. Apalagi mohon maaf ini yang baru-baru ini viral. Ya. Anda tahu dari mana? Sudah dapat draftnya? Ya saya Allahu Akbar. Udahlah. Kalau nggak tahu, katakan tahu. Tidak tercela orang yang tidak tahu tidak tahu, tercela orang yang tahu tapi tidak mengatakan tidak tahu. Perhatian ini. Tercela orang yang tidak tahu mengatakan tahu dan tidak tercela orang yang tahu, orang yang tidak tahu mengatakan tidak tahu. Yang kedua, ragu-ragu. Ilmu sudah berlaku sunnah yang diterangkan oleh para asatidzah, para ulama. Ragu-ragu hatinya. Sebagaimana orang-orang munafikun ragu terhadap kerasulan Rasulullah SAW. Yang ketiga, menyimpang. Udah belajar jalan yang lurus, tapi sukanya menyimpang kanan kiri. Maka ini berbahaya. Ya, berbahaya. Udah tahu kebenaran, tetapi tidak mengambil kebenaran tersebut. Kemudian lalai. Apa itu lalai? Udah tahu, ya, diingatkan, tetapi masih tidak mau mengamalkannya. Kenapa? Karena ya nantilah. Atau dia dilalaikan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat dari yang bermanfaat. Ini kita orang yang lalai. Dan penyakit syubhat ini banyak menjerumuskan manusia kepada kekufuran. Ya, akibatnya dengan sesat, dan ini hanya bisa diobati dengan ilmu atau menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya singkat beberapa hal demi bisa tersampaikannya beberapa hal yang inti yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, dan semoga apa yang saya sampaikan ini membuat kita semakin kuat untuk berupaya menggapai, memahami, mendalami ma'rifatullah. Ya, sangat tercela ada seorang mukmin tapi dia tidak mengetahui, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu perhatikan. Ya, sebelum saya tutup, ada rukun Islam. Oke. Ada rukun iman. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu sama artinya rukun orang Islam. Rukun Islam itu sama artinya rukun orang Islam. Kalau ada seorang Muslim, seorang mengakui, menyatakan dia Muslim, ya, atau Muslimah, maka dia wajib menegakkan rukun Islam. Ketika rukunnya tertutup, tidak diamalkan, sengaja, maka batal keislamannya. Ya, perhatikan. Maka batal keislamannya. Orang beriman, rukun iman, itu ada 6. Oke. Orang beriman berarti punya rukun, namanya rukun iman. Rukun orang beriman itu ada 6. Ketika ada seorang mukmin tidak memahami rukun iman ini, maka dipertanyakan keimanannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan, diaturkan terima kasih kepada Ustadz Arfi yang telah menyampaikan pemaparan
temanya sebenarnya cukup fundamental ya Ustadz ya, karena membahas intinya ya ma'rifatullah, akidah, sebuah pokok yang mendasari kita untuk kemudian ya istiqomah dalam beramal ya. Ini hingga sampai saat ini belum ada pertanyaan Ustadz, jadi bisa ditunggu ya. Kalau dari saya pribadi Ustadz, mungkin bisa ditekankan kembali Ustadz terkait ada 6 hal tadi ya Ustadz. Saya maaf sekali tadi saya sedikit ada keperluan yang 6 atau 7 ya Ustadz, yang terkait keberkahan kemudian ridho itu ya. Itu tujuan-tujuan Ustadz. Ya. Jadi mungkin bisa diulangi lagi, maksudnya diberikan penekanan lagi terkait apa tujuan ma'rifatullah tadi. Iya, jadi buah ya. Kita berbicara urgensi ma'rifatullah. Kenapa kita harus ma'rifatullah? Kenapa kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena ada beberapa hal selain kajian inti, kemudian kekuatan dalil, maka yang ketiga adalah karena ma'rifatullah itu memiliki efek, yaitu buah yang luar biasa yang akan dirasakan oleh seorang muslim. Ada 6 kurang lebih. Yang pertama adalah al-hurriyah, rasa merdeka. Walau kita itu pegawai negeri, PNS, walau kita itu pegawai swasta, walau kita itu bekerja pada orang lain, ketahuilah bahwasanya kita itu ya bekerja semata-mata karena perintah Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dengan manusia tapi tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah namanya rasa hurriyah, merdeka. Dulu para sahabat tidak memiliki dirinya. Bahkan dirinya mereka tidak memiliki. Tapi karena setelah mereka beriman, kenal sama Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka mendapatkan hurriyah, ya, kemerdekaan dalam diri mereka. Yang kedua ada tumakninah, ketenangan jiwa. Orang yang memiliki ma'rifatullah yang baik, dia sangat paham bahwa segala gerak-geriknya, segala tindak tanduknya, segala keputusannya, segala pembicaraannya, segala tanda tangannya, segala pekerjaannya pasti dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lihat ini, dia merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala, dia berupaya untuk menjadi segala pekerjaannya ini benar-benar menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati tenang. Ya, tidak gundah-gulana. Kemudian yang ketiga, mendapat barokat yang banyak, ya. Sebagaimana janji Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96 ini, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Kita lihat dulu bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, Allah datangkan keberkahan mereka kepada mereka setelah mereka benar-benar mengamalkan Islam dengan baik. Yang ketiga ada hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dengan catatan juga ini adalah bagian daripada samuratu ma'rifatillah. Buah daripada ma'rifatullah. Kehidupan yang thayyibah ini Bapak Ibu sekalian, mohon jangan diartikan fisik, rumah yang gede, mobil yang mewah, istri yang cantik-cantik, anak yang banyak dan sebagainya. Ya, makan tiap hari daging dan sebagainya. Bukan itu. Hayatan thayyibah ini adalah kehidupan yang seluruh kehidupannya tertata dengan rapi. Ya. Kehidupan tertata dengan rapi. Apa saja itu? Waktunya tertata, keluarganya tertata, pekerjaannya tertata, semua tertata dengan rapi. Ya. Mudah tahajud, mudah menjaga sholat, itu namanya hayatan thayyibah. Yang kelima, jannah. Ya, tempat kembali surga Allah Subhanahu wa taala, ya, hubungannya yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia menjadikannya terus berupaya untuk menjaga amal solehnya demi masuk surga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mardatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah sampaikan jazaa'um 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Ya, mereka balasan mereka di situ mereka ila surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai,
Mereka kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 perkara ini menjadi samarat min ma'rifatillah. Ya, buah daripada ma'rifatullah. Kenapa hari ini kita belum merasakan 6 perkara ini? Ya mungkin ini ma'rifatullah kita masih perlu terus diasah. Ya, sehingga kehidupan kita ini insya Allah dengan ma'rifatullah semoga Allah tata menjadi lebih baik. Allah al-besar. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Tadi sedikit mereview dan menekankan ya. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz, alhamdulillah ya. Mungkin satu saja ya, nanti satu pertanyaannya lagi dipersiapkan untuk pada pertemuan selanjutnya. Ini Ustaz. Oke, sebagai pesan. Assalamualaikum Ustaz, mohon bimbingan. Kadang iman naik turun. Bagaimana untuk menguatkan iman dan menjaga bagaimana caranya Ustaz? Jadi ini ya, saya ambil satu dari ayat Al-Qur'an, satu dari hadis. Dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarkan dirimu kata Allah bersama orang-orang yang bermunajat kepada Tuhannya siang dan malam, dan jangan engkau palingkan dirimu dari mereka mengharapkan kehidupan dunia. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kuat imannya, Nabi yang kuat imannya, bersama dengan orang-orang itu yang bermunajat kepada Tuhannya siang dan malam. Ya, arti bermunajat ini bukan sekedar bermunajat doa, bukan, tapi apa? Kehidupannya siang dan malam konsentrasi untuk memperbaiki Islamnya dia. Meningkatkan ketakwaannya, berdakwah, berjuang, mengajari, membina dan lain sebagainya. Dia gunakan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan yad'una rabbahu. Jadi bukan sekedar berdoa. Ya, bukan sekedar berdoa, tapi orang-orang yang berjuang di Allah Subhanahu wa taala, maka bersamalah dengan mereka. Kalau kita tidak bisa membersamai mereka secara fisik kita, maka bersamai mereka dengan 2 hal. Ya, dengan harta atau doa kita dan doa kita. Kalau kita tidak bisa membersamai mereka dengan harta kita, maka bersamai mereka dengan doa-doa kita. Perhatian itu. Ya. Kalau kita merasa beriman, tapi teman-teman kita teman-teman buruk, teman-teman yang tidak sholat, teman-teman kita yang bicaranya dunia, ngakunya Islami tapi pembicaraan dunia, maka mustahil akan kuat iman kita. Mustahil. Yang kedua, Rasulullah SAW menasihati para sahabat. Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum. Ya. Perbaharui iman kalian, kata Rasulullah. Qila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya lagi, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu kalimat la ilaha illallah, artinya diucapkan, dikuatkan, diresapi, didalami, hubungkan segala pekerjaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungkan segala musibah yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan cari hikmahnya. Terakhir, saya mau metik satu sirah. Kisah tentang Ibnu Umar. Kisah tentang Ibnu Umar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik pemuda adalah Ibnu Umar. Perhatikan. Tapi hadis ini Rasulullah tutup dengan jika dia bangun malam. Oke. Rasul bersabda kepada Ibnu Umar, sebaik-baik laki-laki pemuda adalah Ibnu Umar. Catatannya, jika dia bangun malam. Apa kata Ibnu Umar? Setelah hadis itu, Rasul sampaikan kepada saya tidak tinggalkan lagi sholat qiyamul lail. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
hubungan yang efektif, yang sangat dalam, sangat kuat, yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala selain waktu ada di tahajud malam. Makanya para nabi dan rasul tidak seorang pun dari mereka yang meninggalkan tahajud malam. Seorang yang istiqomah tahajud malamnya saksikan olehmu dia orang yang beriman. Seseorang yang istiqomah tahajud malamnya saksikan olehmu dia adalah orang yang beriman, karena orang yang menjaga dan istiqomah salat malam bukan orang biasa. Allahumma shalli. Jazakallah Ustadz telah menjawab, semoga bisa menjawab dan juga menjadi pengantar jawaban-jawaban selanjutnya ya. Mohon maaf karena terkendala waktu, ini ada 3 pertanyaan Ustadz. Alhamdulillah sudah saya data untuk saya sampaikan ke Ustadz. Alhamdulillah mengingat waktu, saya ingatkan lagi kepada para peserta jamaah yang belum absen, silahkan absen terlebih dahulu. Link presensi sudah kami share di grup. Kemudian kami informasikan untuk KIF angkatan kedua insya Allah sudah dipersiapkan. Kami mohon untuk bisa dibantu untuk bisa menyebarkan ya. Bagi para jamaah peserta KIF pertama, insya Allah tidak perlu ikut ya bagi yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tingkat usto ya, tingkat lanjutan. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz Arfi yang semoga Allah berikan keberkahan dan juga amal jariah ya dalam menyampaikan ilmu dan juga kesehatan, dan juga para jamaah semoga Allah memberikan kesehatan dan juga perlindungan di tengah wabah ini. Alhamdulillah, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat malam. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.